Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 2 Oktober 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berkatilah firman-Mu bagi kami, agar kami boleh melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini Senin 2 Oktober 2023 diambil dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang harapan di hari esok. Membaca Injil Matius pasal 6 ini, khususnya mulai dari ayat 25 hingga ayat 34, kita dijelaskan atau kepada kita diungkapkan tentang hal kekhawatiran dan cara untuk mengatasi atau melawan kekhawatiran itu. Dengan sangat jelas, Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran hanya ada pada orang yang belum mengenal Allah. Mengapa? Karena kekhawatiran itu pada dasarnya adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Di sini Yesus mengemukakan dua cara untuk mengusir kekhawatiran atau mengatasi kekhawatiran itu. Yang pertama, dengan mencari dan memusatkan perhatian kita pada kehendak Allah, pada kerajaan Allah. Maksudnya adalah dengan menerima kehendak Allah dalam hidup kita, serta memusatkan perhatian kita untuk melakukan kehendak Allah itu. Kedua, kekhawatiran dapat dikalahkan kalau kita memiliki kasih yang dari Allah. Kasih inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam bekerja, dalam belajar, dalam memberlakukan gaya hidup yang baik dari hari ke hari. Dengan kata lain, kalau setiap hari kita alami, kita jalani dan hayati sebagaimana adanya, maka hari-hari hidup kita menjadi hari yang berisi atau diisi dengan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat renungan kita hari ini berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya ini bagi kita yang hidup di zaman ini? Pertama, agar kita menangani tuntutan dan persoalan hidup setiap hari sebagaimana adanya, tanpa harus mengkhawatirkan masa depan yang belum jelas dan hal-hal lain yang mungkin tidak pernah akan terjadi. Kedua, agar kita mau belajar dari alam dan juga dari sejarah. Artinya, kalau kita mengisi hati dan pikiran kita dengan karya nyata dari Allah, dengan kebaikan Allah, dengan berkat-berkat Allah dalam hidup kita pada masa lalu, maka tidak perlu kita khawatir akan masa depan.
Bukankah Allah telah memampukan kita untuk menanggung apa yang tidak dapat kita tanggung? Bukankah Allah telah memampukan kita untuk mengerjakan apa yang kita tidak sanggup kerjakan? Dan hingga kini, hingga hari ini, kita masih tetap hidup dan dipelihara oleh Tuhan Allah. Ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan percaya pada perkataan Yesus, janganlah kamu khawatir akan hari esok, maka inilah jalan menuju kedamaian dan juga jalan menuju kekuatan, menjadi sumber kekuatan yang baru bagi kita. Inilah iman kita menghadapi hari esok. Optimis akan hari esok, harapan di hari esok. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah itu boleh kami renungkan dalam kehidupan kami hari ini, agar kami memiliki pengharapan menuju hari esok. Berkatilah kami Tuhan melalui firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Orang-orang yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Atau bila ada pada hari ini, dari mereka yang sakit akan menjalani tindakan dokter, entah operasi atau tindakan lainnya, biarlah itu kiranya boleh berjalan dengan lancar, membawa kebaikan bagi setiap orang. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang dilanda keputusasaan, biarlah mereka boleh memiliki pengharapan yang hidup yang daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang kehilangan arah dalam hidupnya, biarlah Tuhan menuntun mereka ke arah yang Engkau kehendaki. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dalam hal apa yang akan kami lakukan pada hari ini. Kiranya itu membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.